Jamaah. Oh jamaah. Yeay, Alhamdulillah. alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong dengan semangat. Kita masih di Islam itu indah. Masya Allah, tabarakallah. Tema kita juga masih sama ya. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Langsung aja nih, pertanyaan berikutnya. Kalau ada orang tua yang jarang banget beribadah dan jauh dari agama. Terus kita sebagai anak udah ngingetin, tapi orang tua kayak gak peduli gitu. Nah, cara bakti kita sebagai anak bagaimana? Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Terima kasih Mas Soni, tabe guru Ustadz Maulana Habib Utsman, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berhadapan dengan kedua orang tua, tidak lagi kita berhadapan dengan manusia yang sama seperti orang lain karena ada adab-adabnya. Bahkan dikatakan ada seorang soleh ketika orang tuanya makan, beliau tidak pernah mau ikut makan bersama dengan orang tuanya. Ketika ditanya, tidakkah engkau menginginkan keberkahan makan bersama dengan orang tuamu? Apa jawaban beliau? Saya takut makan bersama dengan orang tuaku. Takut kenapa? Saya khawatir saya mengambil sesuatu di hadapannya, padahal dalam hati orang tuaku dia pengen makan itu. Maka saya selalu makan setelah makan orang tuaku. Subhanallah. Maka berhadapan dengan orang tua di dalam Al-Quran disebutkan, sudah disebutkan guru-guru kita tadi. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Oh subhanallah, saya mau tanya ibu-ibu dari Bekasi. Ibu-ibu Bekasi pernah lihat anak punya sayap nggak Bu? Kalau yang dari Pemalang pernah lihat anak punya sayap nggak Bu? Kenapa Al-Quran bilangnya rendahkan sayapmu, jangan kau terbangkan sayapmu. Apakah punya sayap anak itu? Punya. Mana sayapnya? Uangnya. Mana sayapnya? Titelnya, sarjananya, subhanallah. Mana sayapnya? Jabatannya. Tapi di hadapan kedua orang tuamu, jangan kau pakai sayap tersebut. Mungkin di luar sana engkau adalah seorang pendakwah yang ulung. Luar biasa didengerin orang kata-katanya. Tapi ketika orang tuamu kau minta dia sholat, tidak mau sholat orang tuamu, tetap jangan bawa titelmu di hadapan keduanya. Rendahkan di hadapan keduanya. Bagaimana bentuk baktinya? Ya bersabar ketika orang tua belum mau menerima dakwah. Siapa contohnya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati, wahai ayahku sayang, sungguh aku mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan kau lakukan ini wahai ayah. Tapi tidak dihiraukan sama bapaknya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim tetap bersabar. Maka bentuk baktinya seorang anak ketika tidak didengarkan dakwahnya oleh orang tuanya, tetap bersabar, tetap mendoakan dan menahan lisannya berkata kasar dari orang tuanya. Masya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama Mas Soni, penjelasannya. justru pahalanya di situ. Di situ pahalanya. Dakwahnya di situ. Sabar mendoakan. Menahan lisan. Menahan lisan. Tepuk tangan untuk guru-guru kita, Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi semuanya ya. Bagaimana dengan orang tua yang udah pikun? Maaf ya, atau mungkin cuma bisa terbaring aja. Ada anak yang ngerasa gini, aduh gak ada gunanya lagi nih ngobrol atau ngerawat. Udah mungkin gak lama lagi gitu mikirnya, nauzubillah min zalik ya. Tapi bukankah justru itu adalah waktu paling tepat untuk berbakti? Coba kita tanya sama Habib Utsman. Silakan Habib Utsman untuk penjelasannya. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu, thumma ragima anfuhu. Jelas bahwasanya celakalah mereka. Celakalah mereka. Celakalah mereka. Siapa yang celaka? Ketika mereka mendapati orang tua yang sudah tua renta, yang sudah mungkin sakit, yang dimana mereka tidak bisa berbakti terhadap orang tuanya, celakalah mereka. Celakalah mereka. Mereka tidak bisa mendapatkan surga terhadap siapa? Terhadap orang tua kalian yang sudah tua renta. Oleh karena itu ketika kita memiliki orang tua yang sudah umurnya sudah senja, maka berbaktilah terhadapnya dan dapatlah daripada ridhonya sehingga Allah mudahkan kalian masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada sebuah pertanyaan menarik. Apakah ada waktu yang terbaik untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah pikun, udah berbaring, bahkan sudah nggak bisa diajak ngobrol dalam keadaan perawatan, maka tegurlah, ajak bicaralah, ajak ngobrol lah orang tuamu. Walaupun dia pikun, walaupun dia tidak mengenalimu, walaupun dia apa? Walaupun dia berbaring. Karena ketika engkau usia 1 bulan, 2 bulan,
anakmu tidak mengenalmu, ketika kita tidak mengenal orang tua kita diajak ngobrol, diajak bercanda. Di usia 1 tahun kita diajak berbicara, walaupun tidak mengerti dan tidak paham. Maka kembalikanlah perbuatan baik yang telah dilakukan oleh orang tuamu, sehingga engkau ajak bicara, engkau ajak ngobrol. Walaupun ngerti, tidak ngerti, paham, tidak paham. Kau perlakukanlah dia sebagaimana engkau perlakukan kebaikanmu ketika engkau waktu masih kecil. Itulah maknanya Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita masih kecil, kita dididik, dirawat, disayangi, dicintai. Maka kembalilah kalian mencintai, menyayanginya di waktu kapan? Di waktu kita besar. Di waktu orang tua kita membutuhkan kita. Ini bentuk bakti kita terhadap orang tua kita. Masya Allah, terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangannya semua, Masya Allah, tabarakallah. Ini saatnya kita berbakti pada orang tua kita ya. Dan saatnya jamaah yang ada di studio untuk curhat lagi. Oke, yuk kita masuk ke segmen Curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Oke, saya pilih ibu. Ibu curhat ya. Silahkan ibu ikut saya. Izin Habib Usman, Ustadz Maulana izin. Silahkan ibu kasih salam dulu, nama ibu siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Suciati dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Tanjung Sari, Sugiwaras, Pemalang. Tepuk tangannya dong dari Pemalang. Silahkan Bu Suciati. Mau nanya Pak Ustadz, seumpama suami saya punya utang tapi saya nggak tahu. Tiba-tiba ada yang nagih, tapi mau saya tanya, takutnya jadi cekcok. Jadi gimana Pak Ustadz, sebaiknya saya gimana gitu loh. Gimana Ustadz? Nggak ada dosa turunan, nggak ada utang turunan, Ya. nggak ada. Siapa yang berutang, maka dialah yang bayar. Tidak boleh suami yang berutang, istri yang bayar. Kalau istri berutang, suami yang bayar. Giliran itu aja betul. Begitu loh, dengerin Ya, baik-baik. gimana Ustadz? Maksudnya kalau istri yang berutang, suami yang bayar karena berdasarkan nafkah. Sesuai kebutuhannya, betul tidak? Kata suami, ambil aja dulu nanti dibayar kalau gajian. Nah itu kan utang. Tapi utang rumah. Nah gimana solusinya kalau suami berutang? Yang pertama ingatkan dengan cara minta laporannya, bikin catatannya, beritahu yang nagihnya ke suami saya. Gitu aja. Karena kalau kita yang beritahukan takutnya nanti maaf ya. Karena gini, betul tadi kata Habib, wakarna fi buyutikum, sebaiknya wanita di rumah. Jadi ada baiknya wanita tidak terlalu mencampuri urusan suami. Karena kita tidak tahu utang apa nih. Jangan sampai utang bisnis. Jangan sampai utang kantor. Berarti bukan utang suami. Utang kantor cuma suami yang bertanggung jawab. Ya. Seperti itu. Kita lihat dulu karena utang itu maaf ya. Sangat-sangat detail. Muamalah yang sangat detail. Maaf ya, kalau hubungan kepada manusia mungkin kita harus baik sangka. Tapi kalau hubungan tentang jual beli dan sebagainya, bermuamal, berniaga, itu harus mendahulukan buruk sangka. Makanya kalau ada utang piutang catat, ada saksi, jangan sampai cuma mengada-ngada doang. Jaga-jaga ya. Iya, mengada-ngada doang. Contoh, ada orang suaminya udah meninggal, tiba-tiba datang orang-orang penagih, ada utangnya suamimu, mana buktinya? Tuh. Betul tidak? Mana buktinya? Nah itu pun bukan kita yang bayar tapi mengambil dari warisannya. Kalau ada sisa utang uangnya untuk bayar utangnya. Sekali lagi tidak ada utang turunan. Baik. Dosa turunan, utang turunan nggak ada. Tapi maaf sebelumnya ya Bu ya. Kondisi di rumah emang kekurangan apa enggak? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Tapi suaminya Berarti berutang. bisa jadi utang kantor kali. Oke, kalau itu gimana Habib Usman? Ibu ada nggak tahu itu utang apa gitu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika seorang istri ditagih sama temannya. Ditagih kan ibu sama temannya? Ditagih, tapi suaminya ibu nggak berani ngomong sama suami ibu. Iya, Ibu takut. salah. Kenapa salah? Ketika hutang itu benar, ya kan? Maka kalian mesti kasih tahu sama suaminya. Pahit buruknya yang namanya hutang wajib kita bayar. Wajib kita bayar. Suaminya masih hidup gak? Masih. Masih hidup, tanya sama suaminya. Kamu punya utang enggak sama dia? Dia nagih saya. Mau cekcok ataupun tidak cekcok karena yang nagih utang. Tapi ketika suami bilang, saya nggak ngerasa punya utang sama dia. Ibu gimana?
Nah, tiba-tiba dia nagih, terus si suaminya nggak merasa dia punya utang. Akhirnya malah berantem lagi. Kok duitnya berkurang? Saya kan bayar utang kamu. Makanya jangan so tahu jadi orang. Itu bukan utang. Itu dia bayar utang sama saya. Kalau kayak gitu gimana? Akhirnya jadi pusing. Maka pahamilah bahwasanya yang namanya hutang itu pertama wajib dibayar. Hutang itu akan menjadikan beban bagi kita ketika kita masih hidup walaupun dan juga kita meninggal dunia. Ketika seorang meninggal dunia, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seseorang yang berhutang, berhutang, ketika dia memiliki hutang, ditanya sama Rasulullah, dia punya hutang nggak? Punya. Rasulullah mau sholatin nggak jadi, karena dia punya hutang. Maka sahabat mengatakan, ya Rasulullah aku jamin hutangnya. Maka Rasulullah berdiri dan menyolatkan. Jadi mananya apa? Hutang wajib dibayar. Ketika seseorang tidak memiliki niat buat bayar hutang, maka dia berdosa. Ketika seseorang niat buat bayar hutang, maka Allah mudahkan langkah dan jalannya untuk mendapatkan rizki bisa bayar hutang. Amin. Yang terakhir, ketika seseorang memiliki hutang, maka dicatat. Biar ahli waris kamu paham. Dicatat. Saya punya hutang kepada fulan, saya punya hutang kepada fulan, saya punya hutang pada fulan. Nanti ketika mau bagi waris, dipotong dulu sama hutangnya. Ketika dipotong sama hutangnya, maka kalian manusia yang selamat. Manusia yang selamat. Siapa manusia yang selamat? Bisa bayar hutang ketika kalian masih hidup atau kalian sudah berpulang ke rahmatullah. Karena hutang wajib dibayar. Kita ingat, ketika ada seorang yang meninggal dunia, pasti ada yang berdiri. Ya, dia mengatakan pasti kalimatnya, apabila fulan bin fulan memiliki hutang, maka saya adalah yang bertanggung jawab terhadapnya dan datanglah kepada saya. Maka inilah maknanya, orang yang punya hutang itu harus bisa mencatat semua hutangnya dan istrinya mengetahuinya, anak-anaknya mengetahuinya. Kalau urusan tadi pribadi betul, tapi kalau perusahaan, bahkan ada perusahaan yang nyatat. Tadi Ustaz Maulana disampaikan tuh, ada perusahaan yang nyatat, ada yang ngaturnya semuanya. Dan insya Allah semuanya penuh dengan kebaikan. Dan penonton di rumah, semoga Allah memudahkan langkah dan jalannya untuk bisa bayar utang. Amin ya rabbal alamin. Jadi langkah pertama yang harus dilakuin, tanya ke suaminya ya. Semoga terjawab ya. Alhamdulillah. Jamaah jangan kemana-mana, kita lanjut lagi nanti ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah.